Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita bahas, ada beberapa hal yang harus adik-adik ingat dan beberapa hal yang harus adik-adik pahami terlebih dahulu. Apa saja? Yang pertama, apa itu larutan? Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin adik-adik sudah menemui apa itu larutan. Contohnya apa? Larutan gula, ya benar. Nah, larutan gula ini terdiri atas air dan gula. Mana lebih banyak jumlah air daripada jumlah gulanya? Jumlah yang paling banyak yaitu air yang disebut dengan zat pelarut. Sedangkan gula jumlah zatnya lebih sedikit yang disebut dengan zat terlarut. Ketika adik-adik mencampurkan zat pelarut dan zat terlarut ini antara air dan gula ini, apakah masih terlihat bentuk gulanya ketika adik-adik aduk? Sudah tidak terlihat lagi ya, karena ketika zat pelarut dan zat terlarut ini dicampurkan, dia akan terbentuk larutan yang bersifat homogen. Nah, jadi apa itu larutan? Larutan adalah campuran zat pelarut dengan zat terlarut yang bersifat homogen. Nah, setelah itu apa yang harus diketahui? Selanjutnya yaitu tentang faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Yaitu jika konsentrasinya sama, larutan elektrolit memiliki jumlah zat terlarut lebih banyak dari larutan non-elektrolit. Nah, di sini faktor Van Hoff dilambangkan dengan I. Dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Di mana alfa ini merupakan derajat ionisasi ion dan N merupakan jumlah ion. Selanjutnya nih, apa yang harus adik-adik ketahui? Ada larutan non-elektrolit, berarti adik-adik harus mengenal apa itu larutan terkuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Adik-adik harus bisa membedakannya ya. Elektrolit itu yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Kalau untuk elektrolit kuat ini, contohnya asam kuat dan basa kuat. Asam kuat apa saja? Ada HCl, H2SO4. Sedangkan kalau basa kuat apa contohnya? Ada KOH, NaOH, CaOH 2 kali. Bagaimana dengan elektrolit lemah? Contohnya CH3, COOH, HF. Nah, kalau untuk non-elektrolit contohnya C6H12O6. Jadi ini beberapa contoh dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Masih banyak lagi contoh-contoh dari larutan elektrolit ini. Harus adik-adik ingat ya. Nah, kita masuk ke contoh soal.
pada elektrolit kuat ini alfanya sama dengan 1. Di sini elektrolit apa contohnya? H2SO4. Coba kita masuk. H2SO4 dia terurai menjadi 2H plus tambah SO4 2-. Nah, di sini ada berapa ion? Ada 3 ion. Yang pertama, 2 ion dari H plus dan 1 ion dari SO4-. Kita masuk ya ke rumusnya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. 1 ditambah N-nya tadi ada 3 ya. 3 dikurang 1 dikali alfanya 1. Berapa? 1 ditambah 2 sama dengan hasilnya 3. Jadi hasil I-nya yaitu sama dengan 3. Coba perhatikan, ini N untuk H2SO4 3, sedangkan hasil untuk faktor Van Hoff-nya I ini sama dengan 3. Apa yang dapat kita simpulkan? Untuk elektrolit kuat ini I-nya sama dengan jumlah N-nya. I sama dengan jumlah N. Yang kedua, elektrolit lemah. Elektrolit lemah ini memiliki alfa. Alfanya besar dari 0, kecil dari 1. Pada contoh ini kita misalkan alfanya 0,5. Apa contoh elektrolit lemah? CH3COOH. CH3COOH ini terurai membentuk CH3COO- ditambah H plus. Nah, ada ion CH3COO- dan H plus ya. Jadi ada berapa ion di sini? Yang terurai ada 2. Kita hitung ya Van Hoff-nya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. 1 ditambah alfanya N-nya berapa? 2 ya. 2 dikurang 1 dikali alfa 0,5 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 0,5. Berapa hasilnya? I sama dengan 1,5. Nah, perhatikan. Untuk elektrolit lemah ini I-nya itu besar dari 1 ya. Nah, contoh yang ketiga dengan elektrolit ya. Non-elektrolit. Apa yang adik-adik ketahui tentang elektrolit? Nah, elektrolit ini dia tidak terionisasi sama sekali sehingga alfanya sama dengan 0. Contoh C6H12O6. Mari kita hitung ya I-nya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Kita masukkan 1 ditambah N dikurang 1 dikali 0. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Jadi sehingga I ini hasilnya 1. Untuk non-elektrolit kesimpulannya I Van Hoff sama dengan 1. Kita bahas lebih dalam mengenai sifat koligatif larutannya. Mulai dari pengertian, sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Maksudnya apa sih? Di sini maksudnya ketika jumlah zat terlarutnya besar, maka sifat koligatif larutannya juga semakin besar. Coba perhatikan dua wadah ini. Kalau pada wadah A, gula itu dimasukkan sebanyak 10 gram. Pada B, gula dimasukkan sebanyak 20 gram. Nah, pada wadah keberapa zat terlarut paling banyak?
yaitu pada wadah B. Sehingga sifat koligatif larutan pada B itu lebih besar daripada yang A. Nah, misalnya A itu gula, sedangkan B itu garam. Dengan jumlah zat larutnya sama, apakah sifat koligatifnya berbeda? Tidak ya, karena sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, bukan jenis dari zat yang dilarutkannya. Nah, ketika suatu zat terlarut dilarutkan, maka dia akan mempengaruhi sifat fisisnya ya, yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Apa saja sifat koligatif larutan ini? Ada 4. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB. Yang ketiga, terjadi penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta F. Yang terakhir yaitu tekanan osmosis yang dilambangkan dengan P. Nah, kalau bicara tentang pasti berhubungan dengan konsentrasi ya. Konsentrasi ini ada 3 cara rumus yang dipakai, yaitu yang pertama molaritas dengan rumus yaitu massa zat terlarut dikali 1000 per mR zat terlarut dikali volume larutan. Di sini misalnya larutan gula berarti apa yang zat terlarutnya? Yaitu gula ya. Nah, untuk molaritas rumusnya M kecil sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mR zat terlarut dikali massa pelarut. Apa sih yang membedakan antara molaritas dan molaritas ini? Nah, kalau molaritas M besar, sedangkan molaritas M kecil. Selanjutnya apa lagi? Kalau pada molaritas itu volume larutannya dalam bentuk mililiter. Nah, sedangkan molaritas itu dalam bentuk gram. Selanjutnya kita masuk ke fraksi mol. Fraksi mol yaitu sama dengan NP per NP ditambah NT. Nah, perhatikan, fraksi mol biasanya disingkat dengan XP. Nah, ketika XP ditanya, maka NP yang di atas ya, NP per NP per NT. Lanjut, sedangkan kalau fraksi terlarut berarti XT. Kalau XT ditanya berarti yang di atas T ya, NT per NP ditambah NT. Kalau N itu seperti biasa 0 ya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang nanti akan berhubungan dengan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis tersebut. Nah, ketiga ini molaritas, dan fraksi mol yang akan kita pelajari nanti lebih dalam masing-masing pada sifat koligatif larutan ini. Nah, ketiga ini molaritas, dan fraksi mol yang akan kita pelajari nanti lebih dalam masing-masing pada sifat koligatif larutan ini. Nah, sudah paham kan adik-adik beberapa sifat koligatif yang kita pelajari tadi? Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, tekanan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmotik. Nah, kalau sudah paham, adik-adik harus terus belajar ya, mengulang pelajaran agar lebih lancar dan lebih paham. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.